Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kamus yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore ini kita insyaallah akan dilanjutkan kembali kajian pendidikan anak yang disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan yang berkaitan kumpulan hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak, yang insyaallah akan disampaikan secara langsung oleh beliau guru kita Al-Ustaz Abu Idris Ingkar Subrandara hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Abu Idris Ingkar Subrandara hafizahullah. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Kepada beliau Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatuhu wassalamu alaihi. Peserta kamusa dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini di dalam suasana mator ataupun hujan atau akan hujan, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan, atau yang disarikan darinya, yaitu kumpulan pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak, di mana kita sudah menginjak pada bab yang kedua, ya, tentang kriteria guru yang dipilih. Dua pembahasan sudah berlalu, yang pertama dari kalangan ahli sunnah, dan yang kedua adalah dia mempunyai kemampuan. Dan yang ketiga yang akan kita bahas saat ini, yaitu guru itu bisa menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya, atau an yakuna qudwatan hasanatan li talamidhihi aw li ghairihi. Keberadaan dari guru tersebut itu dia bisa menjadi suri toladan yang baik bagi murid-muridnya ataupun bagi yang lainnya. Suri toladan di dalam hal ucapan, di dalam hal amalan, dan juga di dalam hal suluk, di dalam hal perilaku ataupun tingkah laku, ya. Di mana guru tersebut dia menegakkan berbagai macam kewajiban yang diwajibkan oleh Rabbnya, ya. Juga dia menunaikan kewajiban, ya, yang berkaitan dengan muamalah, seperti secara khusus adalah murid-muridnya, ya, di keluarga kepada anak dan istrinya, ya. Di dalam masyarakat, ya, dia kepada tetangganya, ya. Sehingga dengan keberadaan tersebut, seorang guru tersebut dia bisa menjadi sosok, ya, sosok untuk mudah diambil ilmunya dari sisi bagaimana cara mengamalkannya. Karena terkadang ada orang-orang yang dia secara ilmu mungkin bagus, ya, pinter gitu, ya, tetapi dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Nah, itu celaan. Sebagaimana Yahudi, dia punya ilmu, ya, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, padahal mereka mendapatkan ilmu tersebut dari Nabi Musa, diajarkan secara turun-temurun, ya.
secara ilmu dan amal bisa dilihat dari Nabi Musa dan juga orang yang mengikuti beliau. Tetapi kebanyakan dari orang Yahudi setelahnya justru cuma punya ilmu tapi nggak mengamalkan. Dan kalian lihat ya, bahwa orang yang beramal itu sebagaimana Allah sebutkan tentang diri Nabi alaihi salatu wassalam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ada contoh yang bagus, suri teladan yang bagus yang bisa kalian ambil, yaitu untuk kalian semua dari diri Rasulullah atau pada diri Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya, namun yang bisa seperti itu dikasih syarat oleh Allah, ya, liman kana yarjullaha, yaitu bagi orang yang dia berharap bertemu Allah dan juga wal yaumal akhir, dia yakin ya akan mendapati hari akhir, ya, dan dia ingat Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak, ya. Sehingga dari situ yang bisa mengambil suri toladan yang baik pada diri Rasulullah, ya orang-orang yang seperti ini. Dan berharap bertemu Allah itu kan tidak sekedar bertemu gitu loh. Karena orang yang berharap bertemu dengan Allah itu mesti ada bukti gitu loh. Ya, buktinya apa? Beramal soleh. Buktinya apa? Dia tidak mensyirikkan Allah. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Makanya Allah berfirman, barang siapa yang dia berharap untuk bertemu dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh, hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, dan hendaklah dia tidak mensyirikkan Allah di dalam beribadat kepadanya, pada Robnya, dengan sesuatu apapun. Ya, itulah bukti orang yang benar-benar berharap bertemu Allah. Adapun hanya berharap saja tanpa amal, itu orang yang berangan-angan, namanya tulul amal, ya, hanya sekedar panjang angan-angannya saja, ya. Dan kita tahu ya, berharap bertemu dengan Allah itu kan seorang yang beriman akan mengalami 2 kali pertemuan dengan Allah. Pertama adalah pada saat dihisab, ya, fil arosat, di padang yang sangat luas. Itu akan bertemu dengan Allah pada saat dihisab, pada saat Allah bertanya kepadanya, bukankah kamu telah melakukan ini itu? Dan orang yang beriman dia hanya mengatakan na'am, na'am, iya. Atau tidakkah kamu berbuat seperti itu? Maka seorang beriman akan mengatakan bala, bala, ya. Dari situ menunjukkan bahwa dia bertemu dengan Allah di Arasat. Dan pertemuan di saat hisab itu bukan pertemuan yang menyenangkan, ya. Ya, memang akhirnya bisa menyenangkan, tetapi pada saat dihisab itu kita tidak tahu ya akan selamat atau tidak. Baru tatkala Allah berfirman, ya, bahwa kesalahan-kesalahan kamu sudah aku tutupi di dunia. Hari ini aku ampuni kesalahan kamu. Ini kemenangan. Tapi sebelumnya ndak, waktu ditanya itu benar-benar seorang yang dihisab oleh Allah akan merasa binasa. Ya, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertemuan yang kedua yaitu di surga. Nah, kalau pertemuan di surga itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia ridho, lagi diridhoi oleh Allah. Ridho dalam arti apa? Orang yang masuk surga itu akan merasa lega, merasa puas dengan pemberian Allah, sehingga tatkala ditawarkan kenikmatan yang lain, maka ahli surga ini sudah merasa puas dengan pemberian Allah, sampai kemudian nanti Allah akan membuka tabirnya, hijabnya, sehingga penduduk surga akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala mubasaratan bi ainihim. Ya. Artinya seluruh penduduk surga itu akan melihat Allah itu langsung, ya, dengan pandangan mata mereka. Penduduk surga melihat tanpa ada pembatas, ya. Itulah kenikmatan puncak dari ahlul jannah, dari penghuni surga. Dan Allah mengizinkan untuk zatnya itu bisa dicapai oleh pandangan mata ahlul jannah. Kalau di dunia ini zatnya Allah tidak akan ada yang mampu melihat. Tatkala Nabi Musa ingin melihat zatnya Allah, wujudnya Allah, maka baru ditampakkan hijabnya saja, gunung runtuh, Nabi Musa pingsan. Musa pingsan. Dan Rasulullah pada waktu Qissatul Mi'raj itu menurut pendapat yang rajih, beliau enggak melihat Allah, ya, tetapi berbicara dengan Allah. Naam, iya, berbicara, diajak berbicara, dan itu enggak iskal, ya, enggak iskal. Sebagaimana Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, diajak bicara oleh Allah, ya, padahal Allah ada di atas ars, itu enggak ada yang iskal, ya. Rasulullah kadang disampaikan wahyu, ya, wahyu itu adalah datang dari Allah, sementara beliau di bumi, itu enggak ada iskal. Dan Rasulullah enggak melihat zatnya Allah, ya, enggak melihat zatnya Allah. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang seperti itulah bisa mengambil pelajaran, contoh suri toladan yang baik pada diri Rasulullah. Lah kalau orangnya enggak beriman dengan hari akhir, ya, enggak beramal soleh, ya, enggak bisa melihat pada diri Rasulullah itu contohnya misalnya seperti ini. Sebagian manusia itu enggak bisa melihat bahwa Rasulullah punya istri 9 itu sebagai sebuah hikmah yang besar. Itu tidak bisa. Justru kemudian punya don-don buruk, don-don jelek, sampai kemudian mencela Rasulullah alaihi salatu wassalam. Juga pada saat Nabi alaihi salatu wassalam menikahi Zainab binti Jahas. Zainab binti Jahas itu kan dia janda dari anak angkatnya. Anak angkat Nabi yaitu Zaid bin Harithah, ya. Itu beliau memang menginginkan, benar-benar memerintahkan untuk Zainab binti Jahas itu menikah dengan Zaid bin Harithah, ya, sampai kemudian cerai, ya. Sampai kemudian setelah cerai itu dinikahi oleh Rasulullah. Siapa yang menikahkan? Allah Subhanahu wa taala dari atas ars, ya. Orang-orang menganggap bahwa itu hanya trik dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu karena orang tidak yakin dengan hari akhir, tidak beramal soleh, tidak punya keiman, ya ucapan nggak mutu, tidak bisa mengambil pelajaran. Yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik, gitu kan, ya. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga bisa mengambil pelajaran itu bagi orang yang banyak mengingat Allah.
Maka di sini ada pelajaran yang sangat berharga ya, bahwa orang pada saat belajar untuk bisa mengambil pelajaran yang baik dari gurunya, ya, itu hendaknya yang belajar itu beramal soleh. Hendaklah dia yakin dengan hari akhir. Hendaklah dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya di sini gurunya pun ya harus seperti itu gitu loh. Gurunya itu memang yang bisa dijadikan sebagai sebuah uswah, suri toladan, contoh. Ya, suri toladan ataupun contoh. Ya. Dan ilmu yang paling mudah diambil dari seorang guru itu adalah apa yang diamalkan. Makanya para ulama memberikan nasihat bahwa kebaikan yang dipandang oleh seorang murid itu adalah apa saja yang diamalkan seorang guru. Kejelekan yang dipandang oleh seorang murid itu apa saja yang ditinggalkan oleh seorang guru. Jadi kalau gurunya ngamalkan, murid mesti yakin ini baik gitu loh. Tapi kalau gurunya nggak ngamalkan, mesti muridnya akan mengatakan ini jelek gitu. Nah, makanya kalau dinasihati kadang, misalnya gurunya menasihati, kamu mbok begini, tapi gurunya nggak ngamalkan, muridnya mesti mengatakan, lu Ustadz sendiri kok nggak ngamalkan, kenapa? Ya gitu. Mesti akan bertanya seperti itu. Udah otomatis itu. Ya. Kalau memang baik, tentunya gurunya langsung ngamalkan, sehingga pada waktu diperintahkan muridnya, ya diperintahkan kepada muridnya nggak perlu mengatakan kok guruku nggak ngamalkan, enggak. Tapi langsung dia ngamalkan karena gurunya ngamalkan. Kalau misalnya gurunya memerintahkan tapi gurunya nggak ngamalkan, mesti muridnya akan punya pandang, ojo-ojo gurunya ngapusi, jangan-jangan gurunya itu menipu, memerintahkan nyatanya dia nggak ngamalkan, jangan-jangan ini jelek, bukan baik. Makanya mendapati guru tidak beramal itu termasuk dari ujian ya, musibah yang besar. Musibah yang besar. Ya ada gitu. Ada yang bisa seperti itu. Artinya walaupun gurunya kurang baik, orang tuanya nggak baik, anaknya ada yang baik kadang. Kadang ada seperti itu. Sekeluarga nggak ada yang sholat. Bapak ibunya nggak sholat, saudara-saudaranya nggak sholat. Salah satu anaknya mau sholat sendirian, rajin. Nah, kadang ada seperti itu. Ya, kadang ada. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting. Dan di saat guru itu dia tidak beramal dengan ilmu yang dipunyainya, itu akan memunculkan subhat, kerancuan berpikir pada diri seorang murid. Kalau muridnya mikir sendiri, itu merintahke kok orang ngamalke ya, itu mesti akan muncul dalam hatinya itu sesuatu. Ya, sesuatu. Sehingga kalau dia nggak konsultasi, dia akan mengatakan, oh bisa jadi memang yang baik itu nggak usah diamalkan karena guru saya seperti ini. Dari sisi muridnya, dari sisi gurunya, kalau gurunya ditanya, kenapa kamu guru Ustadz kok nggak ngamalkan? Mesti seorang guru karena punya kedudukan itu akan cari alasan. Sebenarnya salah, tapi kemudian dia akan menghias-hiasi kesalahannya seolah-olah benar. Dan itu akan jadi ilmu. Akan jadi ilmu pada muridnya, yang ilmu ini bersumber dari apa? Dari subhat. Ya, dari subhat. Ya. Dan berat seorang murid misalnya menasihati seorang guru gitu, atau membantah seorang guru, yuk gurunya mengatakan, iya saya salah. Jarang seperti itu, mesti gurunya ngamuk dulu. Ngamuk sambil memberikan saya masih ingat ya dulu di sekolahan itu, di SMA itu kan ada taklim.
Waktu itu yang ngajar saya di satu SMA negeri taklim. Dari murid-murid itu kan kemudian yang laki-laki do rajin ngaji, kemudian menampakkan sunnah ya dengan pakai celana di atas mata kaki. Kemudian perempuannya juga mulai memakai hijab, yang kadang hijabnya kan dari seragam SMA jadi lebih gede gitu, walaupun warnanya putih abu-abu gitu loh. Ada seorang guru agamanya itu kalau ngajar agama pakai jilbab sampiran itu loh, yang rambutnya kemana-mana itu. Jadi cuma bukan jilbab, itu sampiran yang kayak untuk jaring ikan itu. Jadi kalau untuk jaring ikan bisa kena, wong airnya 12 kabeh gitu loh. Diwel-wel gitu, jadi kayak gitu. Ya, kebetulan gurunya itu kadang pakai seragam sekolah ya, seragam guru-guru sekolah, tapi kadang pada satu kesempatan pakai seragam kayak model Jawa itu loh, kayak jarik itu loh. Ya model bukan tim model seperti itulah. Ya. Nah, padahal murid-murid itu nggak pernah nasihati, nggak pernah negur. Tapi guru agamanya itu kalau pas pelajaran ada yang ikut ngaji, kerjanya marah-marah terus. Disindir-sindir. Ajaran agama itu tidak cuma jilbab, terus kayak gitu. Tapi ajaran agama itu ya ada haji, rukun Islam kelima, karena dia sudah hajah gitu loh. Ya, sampai kemudian mengatakan orang amal iki ora mlebu surga gitu loh. Nah, akhirnya dia padahal tidak ada yang negur gitu, tidak ada gitu loh. Tapi dia sudah rumongso gitu loh. Sudah rumongso. Ya, akhirnya dia memarahi orang-orang yang beramal karena apa? Dia sendiri nggak beramal. Bahkan sampai ada salah satu murid itu disindir-sindir, diancam, besok kalau nilai agamanya nggak sampai 6 nggak bakal masuk, nggak bakal naik kelas. Diancam itu. Padahal anaknya yang diancam itu dia di dalam bidang agama juara bukan di tingkat sekolah tapi di tingkat DIY. Pada waktu cerdas cermat agama itu dia juara bersama teman-temannya, dia juara tingkat DIY, ngalahkan SMA Teladan waktu itu ya, SMA. Nah, sampai dia tanya ke saya, ini saya diancam nggak? Memang nggak nyebut nama saya tapi disindir terus, nanti nggak naik kelas gitu. Dia ketakutan, sudah nggak usah takut gitu, dikumpulkan saja nilai ulangan kamu. Nanti kalau nilai keulangan kamu, pokoknya jangan dibuang. Nilai ulangan tuh nilainya kan 9, 10, 9, 10. Kok ujian kok nilai 5, kan yang gemblung gurunya gitu. Saya katakan gemblung gitu loh. Kan toh itu bukan guru saya. Kalau guru saya beda gitu loh. Ini bukan guru saya katakan gemblung saja. Ya. Nah, akhirnya dikumpulkan. Ternyata ancaman tinggal ancaman. Waktu naik kelas nilainya juga 8. Ya, nah biasa loh. Orang itu kalau nggak ngamal itu akan cari-cari alasan, seolah-olah amalannya benar, padahal salah. Ini bahayanya berguru kepada siapa? Kepada orang yang nggak beramal. Ya. Salah satu contoh terbesar berguru kepada orang tidak beramal itu adalah banyak mahasiswa Indonesia dikirim ke Amerika, ke Kanada, ke Chicago, ke Kanada. Kanada ibu kotanya mana itu? Di sana ada universitas yang pelajari ilmu Islam. Ya dokter lulusan UIN itu kan sekolahnya di sana. Sekolahnya kan ada yang di Amerika, ada. Kalau sekolah belajar ilmu agama kepada orang yang tidak beramal, ya nggak mungkin pulang beramal. Ya, nggak mungkin itu. Bahkan ada satu kisah nyata. Seorang dosen ya, tingkat doktoral. Ya, itu dia sebelum untuk menggapai S3 sebelum dia jadi dosen untuk tingkat doktoral ya, dia itu punya idealis bagus dari Indonesia. Begitu belajar ke Amerika,
dia kan ingin membuat desertasi gitu. Yang desertasinya itu sesuai syariat Islam. Istilahnya sesuai syariat Islam lah. Wah, tapi dengan dosanya pembimbing itu, promotornya itu sering memang nggak diizinkan, dihabisi terus. Sampai suatu saat ada ancaman, kalau kamu bikinnya seperti ini nggak bakal lulus S3. Akhirnya dengan sangat terpaksa, dia bikin desertasi beda. Yang intinya mendukung perilaku orang-orang Yahudi, orang Nasoro yang intinya nggak ngamalkan agama. Supaya orang Islam seperti mereka gitu. Intinya seperti itu. Akhirnya benar lulus jadi dokter. Begitu pulang dari Indonesia ya meleto tenanan. Meleto itu pikirannya aneh-aneh terus. Pikirannya nggak lurus. Ya, seperti itu. Nah, ya makanya kalau apa istilahnya ya, belajar gurunya kayak gitu ya repot gitu. Ya, gurunya repot. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru ini bisa menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Kemudian yang keempat, itu adalah mengamalkan ilmunya. Ya. An ya'mala bima ya'muru bihi at-tulaba minal adab wal akhlaq wa ghairiha minal ulum. Yaitu dia beramal dengan apa yang dia perintahkan kepada murid-muridnya, atau kalau dari sini dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena dia memerintahkan kepada muridnya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya dia mengamalkan, ya, dia mengamalkan. Sebenarnya antara 3 dan 4 itu hampir sama gitu loh, tetapi ada penekanan gini loh, ada penekanan dari sisi bahwa mengamalkan ilmu itu kan sebenarnya kalau dikatakan mengamal ilmu lebih luas, sifatnya lebih luas. Itu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ya. Dan tingkat mengamalkan ilmu itu kan ada mengamalkan ilmu yang wajib, ada yang sunat, ada yang lebih daripada itu. Lah kalau yang ketiga ini bisa menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya ini, jelas itu cakupannya tidak sekedar hal yang wajib saja. Ya. Tetapi lebih luas daripada itu, akhlak, adab. Ya dia memang bisa menjadi contoh gitu loh. Bisa menjadi contoh. Ya, oleh karena itu Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, beliau membagi, memang dibedakan antara jadi kutwatan hasanatan, jadi contoh yang baik, dengan mengamalkan ilmunya. Dijadikan poin-poin sendiri. Padahal sebenarnya itu satu poin gitu. Itulah satu poin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memberikan peringatan untuk orang-orang yang dia ucapannya itu menyelisih perbuatannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu mengucapkan sesuatu yang kalian tidak amalkan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah, kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak amalkan, tidak lakukan. Nah, di sini menunjukkan bahwa seorang di dalam memerintahkan berdakwah itu dia sudah ngamalkan. Makanya di dalam urutan-urutan itu kan yang wajib untuk diketahui dan diamalkan itu kan pertama al-ilmu. Ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua mengamalkannya. Setelah mengamalkannya baru mendakwahkannya, baru kemudian bersabar. Jadi tingkatan ketiga yaitu mendakwahkan itu setelah beramal. Ya, setelah beramal. Naam. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ya, ada pembahasan di kalangan para ulama, kalau ada orang melakukan kemungkaran, kemudian kemungkaran itu tidak diketahui manusia, apakah dia kalau lihat kemungkaran nggak mengingkari jadinya? Kan harus urut kan? Itu dijelaskan oleh para ulama, enggak. Kalau dia misalnya melakukan sebuah dosa, dan dosa itu tidak diketahui oleh manusia, atau dosa itu sudah tersiar di tengah manusia tetapi takyinnya belum bisa berlaku karena butuh saksi dan yang lain sebagainya. Dikenal sebenarnya beritanya, udah sering-sering kesana kemari. Kemudian orang ini melihat kemungkaran, apakah dia mengingkari atau tidak? Dijelaskan oleh para ulama, tetap dia mengingkari. Tetap dia mengingkari. Kenapa? Karena dia melihat kemungkaran. Sehingga tidak disyaratkan untuk ingkarul mungkar itu orangnya sempurna seperti Nabi. Karena hukumnya apa? Fardhu kifayah. Kalau tidak ada yang ingkari kecuali yang lihat dia, seluruh umat Islam berdosa. Maka babnya di dalam pembahasan seputar masalah mengangkat kifayah daripada umat ini. Dan mengangkat kifayah dari umat ini enggak mesti disyaratkan orangnya sempurna, enggak mesti. Tetapi secara asal pada orang yang dia melarang dari sesuatu, memerintah dari sesuatu, sementara yang diperintahkan dia sendiri juga enggak ngamalkan, yang dilarang dia sendiri juga melakukannya, maka itu dikembalikan dalam kondisi seperti itu, dikembalikan pada dirinya sendiri. Artinya itu tanggung jawab dia di hadapan Allah. Ya, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam di dalam riwayat Imam Muslim, ya, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Allah, hamba mohon perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diamalkan. Dan mesti dibedakan, ya, ilmu tidak diamalkan dengan ilmu belum diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan itu berlakunya sebenarnya dia mampu mengamalkan tapi nggak mau mengamalkan. Kalau belum mengamalkan itu ada kemungkinan dia akan mengamalkan atau keadaan di mana dia terudurkan, ada udur untuk mengamalkan. Seperti orang yang punya ilmu haji, tentang haji, tapi dia nggak punya harta. Ya gimana mau haji? Ya, gimana dia mau berhaji? Kemudian ada sebuah perkataan syair, ya, tentang masalah ini. Ya ayyuhar rajul al-muallim ghairah. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairah. Hal li nafsika kana idza ta'lim. Ya. Beliau yang bersyair mengatakan, wahai seorang yang menjadi pengajar bagi yang lainnya, ya, mengapa ilmu itu tidak bermanfaat bagimu? Ya, karena ada taklim. Apa yang ada di dalam pelajaran itu tidak memberikan manfaat padamu. Kenapa? Ilmu yang ada di dalam taklim enggak memberikan manfaat bagi dirimu. Maksudnya apa? Kenapa kamu enggak beramal? Ya, sebagaimana diucapkan di dalam sebuah syair. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya bahwa pengajar itu kan memang untuk mengajari manusia. Ya. Dan pengajar itu kan dia memberikan dua macam penyampaian. Yang pertama ilmu, yang kedua tarbiyah. Ilmu adalah berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan larangannya, bagaimana supaya bisa diamalkan dan larangannya dijauhi. Sementara tarbiyah itu bagaimana cara mengamalkannya. Maka di antara sebesar-besar cara di dalam mengamalkan
itu adalah guru mempraktekannya. Satu contoh ya, Rasulullah SAW itu di dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kunanah zuru qiyamah Rasulillah SAW fi dhuhri wal asr. Kami itu biasa mengamati, memperhatikan, mengira-ira lamanya berdiri Nabi di sholat duhur dan asar. Nabi itu diterangkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri di 2 rakaat pertama sholat duhur itu membaca seukuran alif lam mim tanzil sajadah. Wah, itu panjang suratnya itu. Alif lam mim tanzil sajadah. Itu kan surat ke-32. Berarti sudah keluar dari surat yang Tiwalul Mufassal. Kan Tiwalul Mufassal itu paling ujungnya surat Qaf. Surat Qaf kalau tidak salah surat ke-50 kalau tidak salah. Sementara surat Alif Lam Mim Tanzil Sajadah itu surat ke-32. Ya, beliau praktek di 2 rakaat pertama ukurannya seperti itu, di 2 rakaat terakhir dari sholat duhur setengah daripada itu, kemudian beliau ya, diperhatikan lamanya berdiri Nabi pada waktu sholat asar itu seperti di 2 rakaat terakhir sholat duhur, ya, dan di 2 rakaat terakhir sholat asar itu ukurannya setengah dari yang tadi 2 rakaat awal tadi, yang seperti 2 rakaat akhir dari duhur tadi. Berarti kan di situ duhur lama banget ya, lama, sholat asarnya pendek. Tetapi hadis ini memang hadis yang sifatnya muhtamal. Karena kenapa dikatakan muhtamal atau bukan muhtamal tapi muqaddar, sifatnya hadis diperkirakan. Karena Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan dengan lafaz apa? Nah, zuru, kami memperkirakan. Yang namanya memperkirakan bisa jadi tepat benar, bisa jadi kurang sedikit, bisa jadi lebih sedikit. Makanya hadis Abi Qatadah itu yang lebih dipakai. Kenapa? Karena hadis Abi Qatadah itu justru menyebutkan bahwa di 2 rakaat terakhir itu Nabi nggak membaca surat. Sementara dari hadis sholat duhur dimungkinkan Nabi membaca surat pada 2 rakaat terakhir. Maka dibawa oleh para ulama bahwa hadis Abi Qatadah itu hadis nggolabah sholatnya Rasulullah, kebanyakan sholatnya Rasulullah. Adapun hadis ini itu dibawa kepada makna yang bukan kebiasaan Rasul alaihi salatu wasallam sholat duhur dalam keadaan seperti itu. Tapi terlepas daripada itu, para ulama memberikan penjelasan terhadap hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, bahwa Nabi memberikan contoh cara ngamal sholat duhur itu seperti itu, sholat asar seperti itu. Kenapa? Solusinya kenapa? Karena kalau sholat duhur itu kesempatan untuk istirahat, qailulah. Sehingga kalau sholatnya panjang, ini tidak ada masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang di tengah hari itu menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat manapun itu istirahat. Dan sebelumnya sibuk dengan dunia. Kesibukannya itu puncak. Maka kalau sholatnya lama, itu akan lebih bermakna di dalam apa? Menghilangkan berbagai noda kotoran dari kecintaan dunia. Seperti itu. Ya. Nah. Dan juga dari satu sisi yang namanya orang sedang sibuk bekerja, itu kadang dia ada di sawah, ada ini ya. Sehingga manakala sholatnya duhur lama, maka orang-orang yang datang belakangan punya kesempatan untuk bisa mendapati rakaat yang pertama. Ya. Berbeda dengan sholat asar. Kalau sholat asar itu nggak ada kaitannya dengan istirahat. Bahkan sering sholat asar itu dikatakan waktunya nanggung. Makanya kalau di sawah itu sering nanti adanya jam 3:30, sholatnya jam 4 saja karena baru dari sawah. Makanya hendaknya sholat asar itu kalau mau di awal waktu dipersingkat. Ya. Jangankan sholat asar ya. Sholat Jumat saja, sholat Jumat itu kan
Sholat yang dekat dengan apa? Ya, sholat yang dekat, yang jelas kesibukannya hampir sama dengan sholat duhur. Dan keterkaitan dengan dunia itu walaupun masa istirahat, keterkaitan dengan dunia itu sangat kuat sebagai tabiat manusia. Makanya Allah sampai menyebutkan walau wa idza ra'au tijaratan, ya. Wa idza ra'au tijaratan, ya. Au lahwaning faddu ilaiha wa tarakuka qaima, ya. Coba ini peristiwa benar-benar terjadi, ya. Jadi apabila mereka melihat tijarah perdagangan, ya, atau lihat permainan duf itu gendang-gendang gitu, ya, maka mereka itu segera bubar dari sholat Jumat. Nabi sedang khotbah, bubar, kemudian menuju tijarah tadi. Dan mereka meninggalkan kamu, wahai Muhammad alaihissalam, dalam keadaan berdiri sedang khotbah. Itu dijelaskan oleh para ulama kenapa kok ayatnya itu tijarotan aulahwan, atau permainan duf. Karena dulu itu di zaman Nabi itu kalau ada dari kejauhan kafilah dagang, ada nampak ontanya, itu kemudian penduduk Madinah itu langsung keluar membawa duf itu, kemudian dipukuli itu dong kayak itu, dipukuli sebagai pertanda kafilah dagang mau datang. Ini pertama. Terkadang pula adalah itu bisa untuk menanda dikhawatirkan jangan-jangan diserang. Jadi kalau yang datang itu nyerangan sehingga orang do sadar. Nah, sahabat ini dikatakan apa? Ingfadu ilaiha. Mereka bubar menuju ke perdagangan, bukan ingfadu ilaihi. Jadi bukan kemudian pergi untuk ikut dung, bukan untuk bermain, tapi tertarik dengan dagangnya tadi, gitu, ya. Jadi kalau itu pun terjadi pada para sahabat, sampai Nabi berkhotbah itu tersisa tinggal 12 orang laki-laki yang ikut khotbah Nabi, dan itu dalil bahwa syarat untuk sholat Jumat itu tidak mesti lebih dari 40, karena tertinggal 12 toh Nabi melanjutkan khotbahnya, ya. Nabi meninggalkan, makanya tidak perlu syaratnya harus 40 gitu, tidak perlu, bukan merupakan sebuah syarat. Tapi itu pembahasan lainnya. Yang jelas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan praktek dari ilmu, ya. Bagaimana Nabi mempraktekkan sesuatu, itu kemudian di situ bisa dilihat, ya, masalahnya sisi ini, sehingga orang bisa mengambil pelajaran yang besar, mau sadar ataupun tidak. Ya. Nah, itu beruntungnya kalau kita berguru itu kepada seorang alim, ya. Ya. Seorang alim, ya. Ya, ini sudah jam berapa ini? Udah hampir selesai, ya. Ya, beruntung kalau berguru sama orang yang mengamalkan ilmunya, ya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan untuk sore ini. Besok kita akan lanjutkan pada yang kelima, yaitu paham tentang kemuliaan tanggung jawabnya. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Ustadz Abu Idris Inggar Subranto hafizahullah taala. Baik. Kemudian bagi para peserta kamusa, seksi berikutnya adalah tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta kamusa online maupun offline, bagi yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan.
Ini ada pertanyaan, bagaimana cara mendapat sifat yang lemah lembut? Bagaimana cara melunakkan hati yang keras? Ya, sebenarnya tentang masalah cara mendapatkan sifat yang lemah lembut itu perlu dipahami ya, bahwa ini kan kaitannya dengan akhlak ya, karena berkaitan dengan orangnya yang mengamalkan adab, maka pembahasannya adalah akhlak. Nah, akhlak itu ada yang sifatnya diusahakan, tabiat. Nah, kalau ada orang tabiatnya lemah lembut, wah itu udah beruntung, tinggal dia punya ilmu, selesai ya, tinggal dia punya ilmu itu sudah cukup, nanti akan sempurna. Sebagaimana Asy'ad Abdul Qais, beliau ini punya sifat diterangkan oleh Nabi, al-hilm wal anat. Dia punya sifat lembut dan pelan-pelan, dan itu dia bertanya kepada Nabi, apakah itu akhlak yang dia usahakan atau akhlak yang memang dikaruniakan oleh Allah padanya. Ya, maka Nabi mengatakan bahkan itu adalah akhlak yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Ya. Nah, kalau misalnya di dalam kondisi dia melihat akhlak pembawaannya itu bukan lemah lembut ya, mungkin keras ya, tidak lembut, maka sifat itu, pembawaan itu, manakala kemudian dia ilmui dengan benar, dengan baik, sifat keras, kemudian sifat yang tidak lembut tadi, itu justru nanti pada saat dia punya ilmu, sifat itu akan menjadi pendorong untuk dia mengamalkan ilmu ya, dengan cara yang dimaklumi. Sebagaimana kita tahu ya, Umar bin Khattab itu sifatnya keras atau lembut? Keras. Tapi pada saat beliau punya ilmu sangat dalam, begitu meninggal Nabi, begitu Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, itu tampak sekali sifat kelemah lembutan dari Umar ibn al-Khattab ya, dan itu nampak. Nah, itu menunjukkan bahwa ilmu itu bisa menjadikan watak keras menjadi lemah lembut. Hanya saja butuh waktu ya, butuh waktu. Dan memang nanti kalau orang punya sifat keras itu, kalau dia punya ilmu cenderungnya jadi tegas ya, tegas dalam sikap, nggak mudah untuk dibolak-balik sikapnya gitu ya. Jadi balik lagi ya, ya, bahwa untuk bisa lemah lembut tentunya pertama kali adalah dia mencari ilmu, karena ilmu itu memang dibangun di atas sifat merahmati, menyayangi ya. Kalau orang misalnya punya sifat keras, tapi kalau dibangun di atas ilmu, itu kadang benar-benar misalnya dia bersikap keras, setelah itu biasanya dia akan menyesal dan akan kasihan dengan orang yang dikerasi. Tapi kalau tidak punya ilmu ya, tidak ada kasihan benar-benar ya. Dan terkadang ya, dibalik sifat kekerasan itu, kalau Allah menghendaki kebaikan, itu bisa ada kelembutan. Terkadang, walaupun itu jarang gitu, pada satu titik. Umar bin Khattab itu masuk Islam karena lembut atau karena pada saat berlaku kasar. Umar bin Khattab lihat adiknya sedang membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Saking jengkelnya, Umar sama adiknya ditampar. Keras kan itu. Pada waktu ditampar, keluar darah. Dari pipinya itu keluar darah. Menunjukkan keras sekali tamparannya. Di saat itulah Allah memasukkan rasa kasihan, kasih sayang. Karena adiknya walaupun ditampar dengan keras, dia tidak mau bergeser dari pendapatnya mengikuti agama Nabi Muhammad SAW.
Sampai di saat itu dia melihat lembaran itu dipegang oleh Umar bin Khattab, lembaran itu. Di saat itulah ya adiknya mau merebut, tidak boleh orang kafir memegang lembaran-lembaran mushaf yang tertulis Al-Quran. Ya, di saat itulah masuk dalam hati Umar bin Khattab dari sisi rasa kasihan, diberi petunjuk oleh Allah. Akhirnya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi diperintahkan untuk mandi dulu. Nah, begitu mau bertemu dengan Nabi, dikira ingin mukul Nabi, sudah dihadang itu. Saya mau ketemu Muhammad itu dengan sikap tegas keras itu. Ternyata begitu sampai di hadapan Nabi Muhammad itu sudah siap-siap semua pakai pedang. Jangan-jangan Umar tahu-tahu mukul atau apa gitu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu di hadapan Nabi Muhammad langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir semua. Ya, ini kan keras, tapi dalam kondisi seperti itu Allah berikan kelembutan. Kasihan sama adiknya menjadi, dan di saat itulah Allah memberikan petunjuk kepada beliau radhiyallahu taala anhu, ya. Yang jelas ilmu, ya. Dan ada pembahasan Nabi SAW bersabda, almar'u ala dini khalilih. Agama itu, agama seseorang itu menurut teman dekatnya, ya. Maka hendaklah setiap orang, salah satu dari kalian itu melihat kepada siapa dia berteman dekat, ya. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa guru itu tidak sekedar teman dekat. Maka kalau kalian ingin mendapatkan kelembutan, cari guru yang lembut, itu paling enak. Dah, cari guru yang lembut. Walaupun kalau untuk orang yang punya sifat keras gitu loh, berguru sama guru yang lembut itu Masya Allah beratnya. Ini guru klemak kayak gitu kan. Nah, dia harus husnudon. Kalau suudon nggak punya adab, dia udah salah belajar. Ya. Makanya caranya cari guru gitu. Cari guru yang seperti itu. Ya, karena saya sendiri dulu waktu belajar juga seperti itu, orangnya keras. Cari guru yang lembut. Wah, di dalam hati itu yang dongkol tenanan gitu. Ya, saya cerita, kalau pas cerita jengkel dengan orang-orang yang menghina sunnah, itu jengkel loh cerita. Kalau guru saya cuma senyum, mudah-mudahan diberi petunjuk, didoakan saja. Cuma ngomong kayak gitu, habis itu langsung ngambil dari bibetnya itu kitab, yuk belajar. Saya mau ngobrol yang sebenarnya jengkelnya masih banyak, itu otomatis kan ngerti, dengarkan taklim itu loh. Dia ngajar kita menjelaskan hadis Nabi begitu. Itu padahal dalam hati itu masih jengkel sama orang-orang itu gitu. Akhirnya yuk di satu sisi ini benar, tapi ilmu untuk masuk susah. Tapi lama-lama karena dipaksa di situ duduk, ya lama-lama terpengaruh. Suatu saat ini pengaruh yang tidak sengaja. Ya, pengaruh yang kadang kalau murid sadar, ya, kadang pengaruh seperti itu di satu keadaan muncul tanpa kita sadari muncul. Nah, saya waktu itu orangnya saya tahu bahwa saya itu orangnya keras gitu, keras. Tapi ada hal-hal yang kadang muncul itu aneh. Saya pernah ada anak-anak di SD Tarakanita itu kan sedang sepak bola gitu loh, di utara Tarakanita itu. Nah, saya naik motor, bolanya itu bisa di setiap dari perempatan Pingit Utara itu bisa nyala-nyala di sela-sela motor itu tidak ada yang kena bola kecuali motor saya sendiri. Jadi jatuh gelangsaran itu nggak karuan. Padahal kalau sifat saya pemarah, harusnya langsung marah, amuk kabeh. Itu anak-anak yang punya bola itu sudah terdek itu, deg, anak SD itu. Kemudian maaf ya Pak, gini. Waktu itu saya nggak bisa marah, padahal harusnya marah. Kok bisa? Padahal secara nalar nggak nalar. Ya nggak nalar. Jadi kadang dimunculkan ilmu yang didapat dulu belajar itu seperti itu. Kalau suruh ngulangi, misalnya saya
naik motor, kemudian ada orang main bola di situ, di sini ya. Kemudian saya tabrak, kemudian saya gelangsar, mungkin saya marah-marah lagi gitu. Bukan kemudian sabar. Jadi ada saat kemudian diberi petunjuk oleh Allah. Tidak bisa, kadang seperti itu diulangi susah. Tapi itu bisa menjadikan peringatan bagi orang yang beramal bahwa belajar kepada guru yang halus, diajari ilmu yang benar, itu kadang bisa muncul sifat halus. Nah, ini yang perlu untuk dilatih. Maka carilah guru yang halus. Yang kedua, carilah teman yang halus-halus. Paling mudah itu juga teman. Jangan teman-teman yang suka membuat emosinya dikit-dikit sumbu pendek. Tapi carilah teman yang bisa menenangkan. Ya, menenangkan. Sehingga kalau kita lihat Abu Bakar, Umar, Abu Bakar kan lembut ya. Umar dia cenderung agak cepet gitu loh. Nah, kedua-duanya ini sering kalau bermusyawarah dengan Nabi beda pendapat. Umar penggal saja, kalau Abu Bakar mana aja dibayar diat saja atau dibayar apa, tebusan saja. Artinya di situ ya. Dan tidak lupa pula ya, yang selanjutnya adalah banyak berdoa ya. Dan kemudian hal yang asal, ini yang asal, yang terakhir yang asal, husnudon kepada Allah walaupun dikasih sifat keras, husnudon. Karena husnudon kepada Allah itu menjadikan nanti tetap kebaikan yang akan berlaku padanya ya. Jadi nggak perlu diratapi, kok saya sifatnya keras, sifatnya ini nggak perlu diratapi, tapi husnudon kepada Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan berbagai macam kebaikan tatkala kita sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri kita. Ini saja yang bisa disampaikan. Ya. Allah taala. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizallah atas jawaban yang telah diberikan. Demikian pula atas ilmu yang telah dia sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita agar bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Dan para peserta kamus yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 5, sesi tanya jawab kita akhiri terlebih dahulu. Dan apabila dari peserta sekalian masih ada yang ingin bertanya, maka pertanyaan bisa diajukan di grup melalui tulisan dan insya Allah tetap akan dijawab oleh Al-Ustadz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizallah. Dan memasuki acara yang terakhir yaitu penutupan. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara, apabila terdapat banyak salah-salah kata, hamba mohon maaf. Kita akhiri taklim pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.